Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah pada sarapan tadi? Sudah semua? Atau masih ada yang belum sarapan nggak? Sudah sarapan semua. Oke, baik. Yuk, Bapak mau pengen siapa yang berkenan hatinya untuk memimpin kita di dalam doa terlebih dahulu? Ada yang berkenan hatinya? Atau perlu Bapak tunjuk? Mungkin. Oke, baik. Ana memimpin kita dalam doa. Kita mulai membaca kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yesus buat kebaikan kami yang memberikan kepada kami hari ini. Tuhan, kami berdoa kami memulai proses pembelajaran kami yang Engkau berkati memulai dari awal pertemuan dan turun. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, masih ingat gak apa minggu lalu pembelajaran yang kita pelajari? Masih ingat? Tentang apa? Tentang penciptaan. Nah, sekarang juga kita akan membahas tentang tidak jauh daripada kata penciptaan. Nah, Bapak mau bertanya dulu nih kepada anak-anak sekalian. Pernah dengar lagu Bukan Lautan Hanya Kolam Susu nggak? Pernah mendengar ya? Terakhir mendengar lagu Bukan Lautan Kolam Susu itu kelas berapa? SD. Oke, SD ya. Baik, mungkin kita bisa sama-sama menyanyikannya. Mau? Oke, yuk. Ini diikuti ya. Bapak sudah sediakan lagunya biar kita sama-sama bisa menyanyikannya. Bisa mendengar suaranya? Oke, kita sama-sama menyanyikannya ya. Itu kan di depan ada liriknya ya. Bukan lautan hanya kolam susu, kain dan jala cukup menghidupimu. Tiada pantai, tiada tempat kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Sekali lagi. Bukan lautan hanya kolam susu, kain dan jala cukup menghidupimu. Tiada bawah, tiada bahan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Oke. Baik, sebelum Bapak mau menyampaikan materi kita, ada yang paham nggak tentang lagu daripada Bukan Lautan Hanya Kolam Susu ini? Saya Pak. Oke, coba Uli, apa makna daripada lagu Bukan Lautan Hanya Kolam Susu ini? Makna dari lagu Bukan Lautan Hanya Kolam Susu ini yaitu mengingatkan kita tentang kelimpahan berkat Allah, janjinya yang setia, kasih karunia-Nya yang melimpah dan kehidupan kekal dalam Kristus. Dan lagu ini memberikan harapan dan kekuatan bagi kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan penuh keyakinan dan optimisme. Oke, berikan apa itu Uli? Baik, sebelum Bapak lanjut ke materi lagi, Bapak mau bertanya-tanya nih. Ibu silakan masuk. Sebelum Bapak masuk ke materi kita kali ini, nah sekarang ini kan anak-anak udah pada kelas 10 SMA. Nah jadi di kelas 10 SMA ini kelahiran tahun 2000 berapa ini? Tahun 2008 2009 termasuk generasi Gen Z. Nah, Gen Z ini sering kali kalau katanya kalau sedang depresi ataupun pengen healing itu kemana? Ke pantai. Kemana? Ke Danau Toba. Kemana lagi? Bea. Kemana lagi? Bukit Golpung. Nah, tadi kita sudah membahas tentang Bukan Lautan Hanya Kolam Susu. Dan juga tadi anak-anak juga sudah menyebutkan ini kemana-kemana aja kita yang akan kalau sedang depresi. Sudah mengerti nggak apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Tentang apa?
Nah, benar sekali. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang alam itu sebagian daripada anugerah daripada Tuhan. Nah, baik, Bapak akan menjelaskan apa itu alam sebagai yang dimaksud dengan alam sebagai anugerah Tuhan. Mungkin saudara Angelina Manurung bisa membacanya. Allah sebagai pencipta alam semesta. Dalam pandangan Kristen, tentu Allah pencipta alam semesta. Ajaran tentang penciptaan menekan fakta bahwa Allah adalah asal mula dari segala sesuatu dan bahwa segala sesuatu adalah kepunyaannya. Lanjut selanjutnya. Penciptaan merupakan suatu tindakan bebas Allah yang ditentukan atas kehendaknya yang berdaulat, di mana Alkitab mengajarkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya. Oke, coba mungkin kita coba ada bawa HP kan? Nah, coba dibuka di dalam Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Mungkin kalau adik-adik semua nggak ada, bisa kita baca sama-sama di PowerPoint telah Bapak sediakan. Bisa kita baca sama-sama? Ayo, 1, 2, 3, ya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Nah, jadi alam itu sebagian daripada ciptaan daripada Tuhan. Nah, kita terkadang memanfaatkan apa yang telah kita lihat. Contohnya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kalau adik-adik di sini, anak-anak semua di sini dalam keadaan stres, depresi, atau kenapa pengennya namanya kalau anak Gen Z sekarang ngomongnya apa? Healing, ya kan? Benar nggak? Healing. Kalau nggak ke Danau Toba, ya ke Pantai Bulbul. Pokoknya pasti yang berbaur dengan keindahan alam. Nah, jadi alam itu diciptakan sama siapa? Alam itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, oke, mungkin Tiur bisa membacanya. Alam adalah segala yang ada di langit dan di bumi. Alam merupakan rumah bersama bagi manusia dan ciptaan lain. Lanjut. Dalam ajaran Kristen, alam adalah wujud dari kehadiran Allah, gambaran kemahakuasaan Allah yang menyediakan segala kebutuhan ciptaannya. Selanjutnya. Dapat dikatakan melalui alam misteria atau keberadaan alam diselami oleh manusia. Allah menciptakan alam semesta dengan begitu indah dan semuanya dilakukannya untuk kebahagiaan manusia. Sebab tanpa alam yang Tuhan ciptakan, manusia tentu tidak dapat hidup. Hal itu sejalan dengan pandangan Alkitab, khususnya dalam Kejadian 1. Di sana dapat melihat bahwa Allah menciptakan manusia paling akhir setelah semua benda dan makhluk lainnya diciptakan. Nah, tadi dikatakan bahwasannya di situ di sana telah diciptakan alam itu sebagian daripada hal yang paling terindah, betul tidak? Betul. Alam itu sebagian daripada bentuk hal paling terindah. Mungkin anak-anak semua ada bisa nggak menyimpulkan maksud daripada Kejadian 1 ini? Apa saudara Rena? Dalam Kejadian 1 ayat 26 itu mengandung makna tentang penciptaan manusia dan juga peran kita di bumi ini, Pak. Jadi dari ayat itu kita tahu bahwa kita itu diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Ya. Dan kita juga diberikan kuasa atas alam dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola bumi kita. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 26 sudah jelas dikatakan bahwasanya kita sebagai manusia ini haruslah mampu memanfaatkan apa yang menjaga, bukan hanya bisa menggunakannya, tapi kita juga harus bisa menjaganya dengan baik. Sepakat di situ anak-anak? Sepakat? Baik, selanjutnya kita dapat melihat dan mengalami bahwa manusia dapat hidup dengan baik berkat adanya ciptaan-ciptaan Tuhan. Benar? Manusia dapat berjalan dengan baik itu karena adanya ciptaan-ciptaan Tuhan. Manusia dapat hidup dengan berkat karena adanya ciptaan Tuhan. Nah, dikatakan Tuhan sebelumnya itu sebab mengapa alam disebut sebagai anugerah atau pemberian Allah yang sangat berharga. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kira-kira alam itu disebut sebagai anugerah daripada Tuhan? Ada yang mengerti nggak? Kenapa? Oke, baik, mungkin masih belum kenapa dikatakan alam itu sebagai anugerah daripada Tuhan?
Tuhan itu memberikan alam kepada kita. Contohnya, sebutkanlah dulu apa contoh-contoh alam. Sama-sama kita apa? Contoh-contoh alam. Gunung, apa lagi? Lautan, apa lagi? Pantai, danau, dan masih banyak alam-alam yang kita temui. Gak usah kalau jauh-jauh harus di seluruh dunia. Mungkin di sekitar Tapanuli Utara ini aja kita banyak menemukan alam-alam yang begitu indah. Benar nggak? Apalagi di bagian Pulau Samosir sana, ya kan? Begitu indah alam yang telah kita jumpai di sana. Dan itu adalah sebagian daripada pemberian pada Tuhan. Nah, dan layak, dan kita harus memang menjaga itu. Nah, coba bisa mungkin siapa yang berniat untuk membacanya? Mungkin Uli bisa membacanya. Apa itu fungsi alam? Fungsi alam yang pertama yaitu fungsi regulasi. Ekosistem untuk mengatur ekologi yang esensial untuk menunjang sistem kehidupan. Yang kedua yaitu adanya fungsi pembawa atau karir. Bahwasanya fungsi alam itu terbagi 4. Nah, yang pertama yaitu fungsi regulasi. Ekosistem untuk mengatur ekonomi yang esensi untuk menunjang sistem kehidupan. Nah, mungkin kalau anak-anak kalau pergi refreshing ataupun healing ke Danau Toba sana, pasti ada pengelola daripada alam tersebut, benar? Ada pengelolanya. Jadi alam itu bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dan yang kedua yaitu membawa cairan. Alam menyediakan ruang dan bahan yang sesuai untuk aktivitas manusia seperti refleksi dan cocok tanam. Nah, tadi di bagian pertama tadi yaitu untuk mengatur ekonomi dan esensi untuk menunjang sistem kehidupan. Nah, di bagian kedua yaitu fungsi membawa cairan itu gimana masyarakat yang ada di bagian Pulau Samosir sana bisa mengelola alam itu dengan baik. Tentu alam itu bakalan menjadi berkat untuk orang-orang sekitar. Bukan hanya untuk orang-orang di situ saja, tapi bisa juga untuk masyarakat luar. Karena di Pulau Samosir sana bisa kita lihat, bukan cuma orang Batak aja yang datang ke sana, bahkan orang-orang luar negeri sudah menjelajahi Pulau Samosir. Dan yang ketiga yaitu alam menyediakan berbagai sumber daya, mulai dari pangan, bahan, metal, dan industri lainnya. Nah, bisa kita lihat bersama-sama bagaimana perkembangan bagi Pulau Samosir sana, yaitu mereka bisa mengelola dengan baik. Dan yang keempat yaitu seperti yang Bapak sampaikan tadi, alam itu bukan hanya untuk memanfaatkan yang penting cair uang saja gitu kan, tapi bisa juga bermakna untuk kita anak-anak Gen Z ini, yaitu untuk refreshing, untuk apa lagi, pencerahan spiritual, dan banyak manfaat daripada alam ini. Nah, baik, yang selanjutnya itu oke, baik, mungkin bisa Chelsea membacanya. Tugas manusia menjaga alam. Dari menurut pendapatmu tadi, yang kamu sampaikan tadi itu apa? Tentang kejadian 1 ayat 26 itu. Kejadian 1 ayat 26 itu tadi Kak menceritakan tentang penciptaan manusia dan juga penciptaan bumi, di mana kita juga memiliki peran terhadap penciptaan itu, yaitu kita bisa mengelola dan juga bertanggung jawab atas semua ciptaan Allah itu. Oke. Baik. Ada anak semua sudah mengerti nggak apa itu alam dan apa itu fungsi-fungsi alam? Sudah mengerti? Sudah kan? Oke, Bapak mau memberikan penugasan sedikit saja untuk kalian. Coba mungkin ambil kertas 1 lembar seorang. Ambil kertas 1 lembar seorang dan tuliskan pemahaman kalian. Ingat, pemahaman kalian tentang apa itu alam. Tulis sedikit-sedikit saja. Nanti kalau sudah kumpulkan kepada Bapak ya. Bapak kasih waktu 3 menit cukup? Cukup lah ya. Orang tentang alam doang kan tadi Bapak sudah menjelaskan panjang lebar tentang alam. Dan setidaknya sedikitnya kalian pasti mengerti apa itu tentang alam. Baik? Bisa kan? Bisa? Nanti kalau sudah siap dikumpulkan kepada Bapak ya. Pemahaman materi hari ini aja. Bagaimana itu alam, apa fungsi alam, dan maknanya untuk masyarakat sekitar apa, bagaimana kita, ya pemahaman anak-anak saja, tidak usah yang harus penting. Pembelajaran hari ini tuh tujuan itu udah tercapai.
bahwasanya kita memahami alat itu sebagai apa dan kita memahami fungsi alat itu untuk masyarakat apa. Itu saja yang perlu diketahui sama anak-anak. Oke, terima kasih Chelsea. Bisa dikumpulkan ke depannya. Oke, ada yang belum siap? Tidak usah pada takut untuk memberikan pendapatnya. Berikan pemahamanmu saja. Ini tidak ada salah benarnya. Karena Bapak meminta pemahamanmu kan. Bapak nggak minta harus sempurna-sempurna sekali. Oke, baik. Nama pemahaman anak-anak tentang alam. Berikan apresiasi. Baik, tadi Bapak sudah membacanya bahkan beragam pemahaman tentang alam itu. Dan menurut Bapak, pendapat yang kalian berikan itu sudah sangat bagus. Karena apa? Kalian bisa dikatakan untuk saat ini bisa memahami 70% apa itu tentang alam. Nah, jadi Bapak akan memberikan penugasan tentang alam. Mau kan Bapak berikan tugas? Nah, Bapak tahu memang ini tugas-tugas kalian itu sedang banyak-banyaknya. Tapi Bapak kan sebagai guru yang baik dan baik hati, Bapak akan memberikan kalian tugas tapi sekalian refreshing. Mengerti? Nah, jadi ini Bapak akan memberikan kelompok-kelompok kecil, mungkin bisa terdiri dari 3 orang, 3 sampai 4 orang. Nah, ini mau Bapak pilihkan kelompoknya atau pilih sendiri? Oke, Bapak pilih aja ya. Baik, Bapak langsung sebut saja. Nah, di sini ada Chelsea kelompok 1. Catat Chelsea. Ini Chelsea bisa mencatatnya. Kelompok 1 Chelsea, Angelina, baru sama Tiur. Kelompok 1. Dan kelompok 2 yaitu Analia, Eliud dengan Uli. Akan membuat video tentang alam. Apa yang ada di sekitarnya. Alam yang ada di sekitarnya. Dan contohnya nih, kelompok 1 ini pergi ke Bukit Kolbung. Ya, kelompok 1 pergi ke Bukit Kolbung. Terus mereka menceritakan apa-apa saja yang ada di Bukit Kolbung itu. Mengerti kelompok 1? Menceritakan apa-apa saja yang ada di Bukit Kolbung itu dan bagaimana cara mengelolanya. Karena Bukit Kolbung termasuk ciptaan daripada Tuhan, betul nggak? Nah, begitu juga dengan kelompok 2. Kelompok 2 membahas contohnya tentang Pantai Bulbul. Bagaimana dengan ekosistemnya di sana, bagaimana dengan masyarakatnya di sana, apa manfaatnya, apa kegunaannya untuk masyarakat di sana. Dan kelompok 3 juga, terserah mau di mana contohnya. Mau di Sibiabia juga, itu termasuk mungkin memang Sibiabia adalah patungnya itu ciptaan daripada manusia. Tapi kan pandangannya langsung ke Danau Toba. Nah, jadi itu bisa dimanfaatkan. Ngerti? Mungkin hari ini Bapak akan memberikan penugasannya itu tentang mendiskusikan dulu apa-apa saja yang akan dikerjakan, apa-apa saja yang akan dibuat. Mengerti? Karena kan biar nanti kalau untuk penugasan video ini itu diupload untuk minggu depan. Minggu depan, karena kan ini masih ada hari Sabtu nanti. Nah, hari Sabtu anak-anak bisa pergi ke sana sekalian refreshing. Mengerti? Oke, baik, sekarang Bapak kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan apa-apa saja yang nanti akan dilakukan di sana. Mungkin setiap kelompok bisa mendiskusikan apa yang akan dilakukan di sana. Nanti jadi video karena nanti yang seperti Bapak sampaikan tadi. Nah, anak-anak bisa mengupload di media sosialnya. Apa-apa saja media sosial kalian? TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Nah, di 4 ini terserah aja. Terserah, Bapak bilang terserah. Mau di mana pun kalian upload, mau di TikTok, mau di YouTube, mau di Instagram, it's okay. Bapak persilakan. Kalian bebas untuk memilih di mana kalian nanti akan menguploadnya. Cukup sekian daripada hasil pertemuan kita. Nah, Bapak mau menyimpulkan. Mungkin bisa diperhatikan Bapak terlebih dahulu. Diperhatikan dulu ke depannya sebelum kita menutup kelas kita. Nah,
Alam adalah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan merupakan ciptaan Allah. Alam merupakan rumah bersama bagi manusia dan ciptaan lainnya. Dalam ajaran Kristen, dalam wujud dari kehadiran Allah, gambar kemahakuasaan Allah yang maha kuasa, gambaran pemeliharaan Allah yang menyediakan segala kebutuhan ciptaannya, pasangan, pangan, sandang, dan lain merupakan kebutuhan daripada manusia. Alam sangat penting untuk berkelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk menjaga kelestarian daripada alam tersebut. Menjaga dan melestarikan dapat melakukan mulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan keluarga. Misalnya, memastikan listrik bila tidak digunakan, selalu memeriksa ruangan dan lampu, AC dan TV yang tidak lagi diperlukan dan dimatikan air dan menggunakan air sepenuhnya. Itu sudah menjaga kebahagiaan daripada yang ada di dalam isi bumi ini. Karena tanpa adanya kita bumi ini, ya memang harus kita lah yang mengelola bumi ini dengan baik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Benar? Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, apalagi anak-anak di sini adalah penerus-penerus bangsa. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini, Bapak berikan aplaus untuk kita semua. Mari berikan tangan untuk diri kita sendiri. Bahwasanya kita hari ini sudah melakukan yang terbaik. Nah, oke, baik. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak meminta juga yang berkenan di hatinya untuk menutup kita dalam pembelajaran. Teman-teman tidak bersatu dan dua. Yang merupakan makna-maknanya kami mudah-mudahan segala kita kasih sampai yang sudah memberikan kepada kami. Yang pada siang hari ini kami bisa melakukan pembelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus berikan kepada kami Pak sehingga telah dan kesabaran supaya juga selalu mental untuk mengajar kami. Dan setelah mereka memperoleh kami masing-masing, Allah yang berbaik berjelas supaya kami bisa sampai ke bukaan yang kita bisa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Masih ada pembelajaran selanjutnya? Masih, oke. Baik, sampai bertemu di minggu depan. Dan Bapak harap pesan Bapak untuk kalian semua, jaga kesehatan dengan baik ya. Minum yang cukup, makan yang rajin, jaga kesehatan dengan baik, supaya minggu depan kita bisa bertemu dengan keadaan sehat. Oke, baik, Bapak permisi dulu ya. Shalom, selamat pagi semuanya.